Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, apa kabar kalian semua? Dalam satu seri ini aku akan membacakan untuk Scorpio, kemudian ada Cancer dan ada Pisces. Jadi sekarang aku baca untuk Scorpio dulu ya teman-teman. Scorpio, kita lihat orang yang menyakiti kamu tadinya dia berbuat apa ke kamu. Oke. Sick person, the children, the ring. Mungkin begini, dia meninggalkan kamu karena dia sakit atau menikah. Pikirannya juga tidak. Jadi aku lihat, kalau aku melihat di sini, bisa jadi dia tuh berpikiran anak-anak, ya. Dia nggak jadi sama kamu mungkin karena memang dinikahi orang lain atau dia sudah menikah dengan yang lain. Dan mungkin ada beberapa yang memang nggak jadi sama kamu karena alasan kesehatan, jadi meninggalkan kamu begitu saja, ya. Kondisinya memang nggak sehat, mungkin nggak sehat dari dari kesehatannya sendiri, atau mungkin ada kendala apa gitu ya mengenai kesehatannya dia. Bisa jadi di sini pikiran juga kekanak-kanakan, dan dia meninggalkan kamu untuk orang lain begitu, sehingga membuat kamu terluka di sini. Bisa jadi dia sudah punya anak, ya pokoknya nggak jadi sama kamu lah. Kemudian kita lihat di sini gimana karma dia ya yang sudah meninggalkan kamu. Karma untuk mantan Scorpio yang meninggalkannya adalah The Death. Ini ada Merchant. Ini dia gini teman-teman, kalau misalnya The Death, berarti di sini energinya adalah regenerasi, ya. Regenerasi dalam arti apa yang dia sudah pernah usaha atau bisnis atau apapun, sifatnya dia itu kayak pernah bangkrut, susah, dan dia starting over, ya. Di sini dia tetap mikirin kamu juga. Aku lihat ada starting over dari hidupnya, pernah terpuruk. Ada fortune, ada surprise, ada Lord. Ini aku bilang kenapa jadi karmanya ini karma baik, aku nggak tahu, tapi aku cek lagi ya energinya, karena aku nggak bisa nentuin. Ini kan dari kartu. Nanti aku bacain di sini. Ya mungkin aja dia putus sama kamu baik-baik, atau memang tidak jadi, atau ini bisa lingkaran karma dari masa lalu ya, memang kalian gak jadi karena di sini ada anak kecil, ada sick person, ada the ring. Bisa aja entah kamu lagi sakit, ya, dia ninggalin kamu dengan yang lain, entah kamu lagi kurang sehat, ada anak, ya, dia mungkin ada seseorang yang punya anak, atau dia sifatnya kekanak-kanakan begitu, sehingga kamu sakit hati di sini dan kamu ditinggal dengan yang lain, atau kamu menikah dengan yang lain, bisa jadi seperti itu, sehingga kalian gak jadi di sini. Oke. Dan sebentar ya teman-teman. Oke. Ada hope.
Ini aku melihat ya, untuk sekarang sih kondisinya itu dia lagi banyak keberuntungan gitu loh, lagi banyak goals yang dia ingin kerjakan, cita-cita, harapan, peluang. Makanya aku nggak tahu apakah kalian ini putusnya baik-baik atau bagaimana ya. Apakah dia yang kamu tinggalkan menikah atau bagaimana di sini, aku kurang tahu. Tapi ini karmanya tidak begitu berat seperti yang lain. Dia di sini memang tidak akan lupa untuk memikirkan kamu. Aku lihat ya, masih kepikiran, masih bertumbuh dan masih pusing. Mungkin dia feel lonely, itu aja sih. Dia feel lonely, dia mau kayak gimana caranya supaya aku bisa maju, masa depanku itu harus baik gitu loh. Kalau aku lihat dia memikirkan masa depan ini malah. Dan kalau masalah sakit ya, ini dikarenakan dia terlalu banyak bekerja, terlalu banyak pikiran mengenai abundance, tidak memikirkan perasaan. Dan kalau aku lihat dia seperti kayak orang yang menunggu sesuatu harapan atau menunggu orang yang tepat untuknya. Bisa jadi dia masih lonely, bisa jadi dia belum menikah sekarang, bisa jadi dia gagal dalam kehidupan rumah tangga, bisa jadi seperti itu. Karena kartu The Death di sini berarti kan ada sesuatu yang sudah tertutup dan nanti mau regenerasi lagi. Jadi dia semacam kayak sudah membayar karmanya dan mulai menjalani pasca karma kalau aku lihat di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kamu harapannya dia jelek, I'm sorry, enggak juga. Dia hanya banyak berpikir, banyak serius, bahkan bisa sampai sakit begitu. Ya. Banyak harapan-harapan yang semacam perasaan tuh yang sebetulnya tuh dia udah pusing, udah aku nggak tahu deh mau gimana lagi, aku nggak tahu lagi harus ngapain, karena buat dia itu mungkin aku melihatnya lebih cocok ke atau lebih condong ke Pentacles, ke keuangan. Seperti orang yang mengabaikan perasaan dan dia sedang kecapaian mungkin dengan sesuatu yang dia fokus gitu loh untuk masa depan. Ya. Dia tidak berpikir, oh aku sudah berumur dan aku melihat dia ini kaya akan pengalaman. Gitu, seseorang yang kaya akan pengalaman, seseorang yang banyak harapan dan sekarang diwujudkan. Kesehatan sesekali lah. Jadi ibaratnya kayak karmanya itu sekalipun sudah memiliki banyak uang, namun ada sesuatu yang masih kurang lah. Tapi itu akan dia kerjakan. Dan aku rasa nih orangnya agak kalem sih, bukan yang tipe-tipe tricky atau apa. Mungkin karena keadaan kalian itu nggak bisa bersama. Ada yang sudah menikah di sini, terus ada yang pikirannya kekanak-kanakan, dan ada yang sakit hati di sini. Sakit hatinya dalam. Ini kayak ada energi tarik-menarik yang sebenarnya aku bilang gimana ya teman-teman, kuat gitu loh ikatannya ya. Sekarang kita lihat apakah dia ingin menemui kamu, Scorpio. Apakah dia ingin menemui kamu? Apakah mantan kamu ini ingin bertemu dan berkomunikasi dengan dirimu? Jawabannya tergantung sikon dan keadaan. Dia sedang mencari pencerahan dulu nih teman-teman ya, mencari pencerahan dulu dalam hidupnya. Ketika nanti dia sudah mendapat pencerahan, dia tuh mau eksekusi peluang yang ada depan mata gitu loh. Jadi kemungkinannya kalau kamu tidak menghubungi dia duluan, dia juga nggak akan menghubungi kamu atau menghubungi dalam waktu jangka yang lama. Ya, tipe-tipe orang yang perencanaan masa depannya ini disusun matang karena udah kayak
udah pernah jatuh gitu loh dari masalah keuangan, bisnis dan lain-lain. Ini malah orangnya aku lihat malah lelah dan dia fokus gitu, mungkin ada anak dan lain-lain ya, kita nggak tahu ada kartu anak di situ. Ada M, ada X, P, R, N, K, T, Q, O, V, K, H, I, T, E, G, A, Y, Q, F, E, O, D, Z, O, G. Jadi di sini teman-teman, kalau aku lihat ini inisialnya ya, ada M huruf pertama. Ya mungkin gak ada salahnya kalau seandainya kamu bertemu atau kamu kangen sama dia, sesekali tanya kabar. Karena aku nggak melihat dia ada kebencian atau apa ya di sini. Nggak ada energi itu sih, malah energinya tuh kayak lebih ke diri sendiri. Dia mau berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Bagaimana mungkin dengan ada anak di sini, kartu anak, dia memikirkan bagaimana bisa mungkin menikah di kemudian hari, bisa ya begitu. Ingin ada seseorang yang di samping dia intinya. Ya sudah, ini saja pembacaan dari aku. Semoga kamu suka. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan ambil yang baik, buang yang jelek. See you on my next video. Bye-bye. Halo, apa kabar teman-temanku semua? Baik-baikkah? Di sini untuk Cancer, ya kita akan cek untuk karma yang sekiranya itu ada di mantan kamu yang meninggalkan kamu. Sekarang kita cek dulu ya teman-teman. Kira-kira apa sih kendalanya waktu kamu sama dia? Ada The Flame. Oke. Dia tidak jujur sama kamu ya. Ada pemborosan atau ada sesuatu yang aku pikir di sini. Sorry, ini ada yang gerak-gerak. Aduh, nggak konsen, sorry teman-teman. Di sini kalau kalian tidak broken mirror, berarti apa yang terlihat di depan ya itu tidak sesuai dengan harapan-harapan yang kamu pikirkan gitu loh. Ya, dia mungkin adalah orang yang boros ya, pengeluarannya banyak. Kemudian dia terlalu open, terlalu apa ya aku bilang teman-teman, terlalu royal orangnya. Dia orangnya welas asih ya kelihatannya, tapi di sini aku lihat itu sebetulnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi apa yang terlihat sebetulnya tidak se-prosperity itu, tidak tidak seperti yang terlihat aja ya. Harapan-harapan di sini banyak yang gagal, atau dia ninggalin kamu gara-gara bangkrut ya. Ada bad luck di sini. Itulah dia nggak jadi nikah sama kamu mungkin karena dia bangkrut usaha. Dia sampai sekarang nggak ada kabar gimana. Ini bisa jadi loh teman-teman ya, atau entah kamu yang di sini tidak cukup uang untuk meminang. Ini energi bisa kebolak-balik ya teman-teman. Jadi kamu nggak usah terpaku sama segala sesuatu yang aku baca. Jadi itu terlalu pakem gitu, nggak juga gitu loh. Untuk ininya, untuk masalahnya seperti itu ya, terlalu royal atau terlalu sesuatu yang mungkin dari hal keuangan, bangkrut, bad luck di sini. Itu yang ngebuat dia ninggalin kamu. Dan sekarang ini entah dia ngeblokir kamu atau gimana, aku kurang tahu. Oke, sekarang kita kasih penanda ya. Kita buka 9 kartu. Di sini ada enemy.
ada consolation. Ada love. Ya. Aku merasa kayak di sini memang ada sesuatu, mungkin kerjasama atau apapun ya yang mengenai keuangan itu sedang down dia, teman-teman. Perencanaan-perencanaannya ternyata kayak ditusuk dari belakang, bisnis atau apapun. Ini masih sama, teman-teman, dan dia itu benar-benar belum bangkit dari, ya, dia lebih kayak menyendiri dan keadaannya konstan gitu loh, tapi dia juga tinggi hati, ya masih tidak mau juga untuk meminta bantuan orang. Ini orang yang terlalu independen, dan aku nangkep energinya seseorang yang struggling banget gitu loh, ya. Tapi dia kalau ngomong ke orang atau gimana, dia nggak akan ngomong kalau dia tuh sedang ada masalah keuangan atau pekerjaan dan lain-lain. Di sini aku melihat dia masih kayak minta bantuan dari teman-teman, dan mungkin aja dia lagi mencari cara gimana caranya tuh bisa keluar dari masalah ini, ya. Ini aku tarik energinya belum lama ini, teman-teman. Kayak masih setahun setengah lah, ya. Ada musuh di mana-mana yang mau ngejatuhin dia, itu dari teman, dari manapun, ya. Ada mungkin kata-kata orang yang apa ya, dia tuh kayak ngerasa dunia itu nggak berpihak sama dia. Dunia itu kayaknya ngebuat dia jadi orang yang gagal, ngebuat dia jadi kayak useless. Mau gimana? Aku merasa di sini dia sakit secara fisik, dia sakit secara pikiran, udah putus asa. Ya, ada pikiran putus asa, tapi di depan orang dia tetap aja ya kuat, sok kuat gitu loh. Dia merasa tidak butuh bantuan dari siapapun, dan ini terlalu mandiri. Kalau ada orang yang seperti itu, siapa yang mau bantu? Padahal dia butuh bantuan sebetulnya, teman-teman. Ya mungkin kalian kalau dapat kabar dari dia, ya, kamu kenapa? Dia ada kayak pride, ada sesuatu, misalnya dia define-nya adalah maskulin gitu. Aku gengsi dong minta sama orang. Ya ada usaha kestabilan yang kelihatannya memang sedang di-rebuild lagi. Ya, ini berhubungan dengan keluarga, dia mungkin tulang punggung. Ini so sad loh, teman-teman, kasihan sebetulnya. Ya ini karmanya sih, kenapa dia mungkin tadinya dia dermawan, mungkin dia banyak loss, dan sekarang dia masih kayak menanjak untuk bisa bangkit lagi. Banyak cacian, hinaan, musuh, ditipu, banyak banget ini. Ini karma yang sedang dia dijalani sekarang. Dia adalah orang yang royal tadinya, ya kan? Mungkin kamu sempat dimanjain, dibeliin apa, tiba-tiba failed, gagal. Tuhan itu ngambil lagi rezekinya dia karena dia terlalu jumawa, bisa jadi kayak gitu. Dia masih tetap pride, menjaga harga diri. Kesombongan bisa jadi dia nunjukin yang enak-enak, kok hidupku enak kok, padahal dia mungkin banyak hutang. Ada kalanya kita ya sebagai orang yang pernah singgah di kehidupannya dia, nggak ada salahnya kalau misalnya dia nggak ngeblok. Kalau nggak ngeblok loh ya, itu tanya, hey apa kabar, gimana kabar kamu. Kalau misalnya dia mulai cerita, dengerin. Itu kan menambahkan karma baik juga antara kamu dan dia. Sekarang kita cek ya teman-teman, apakah orang yang kamu pikirkan ini benar-benar ingin ketemu dan bicara sama kamu. Kita lihat dari pertemuan dulu.
pertemuan ya, dia ada pikiran untuk datang ke kamu. Kemungkinan dia akan datang sih teman-teman ya, karena udah tekad gitu, dan dia nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Ya, ini fix mau datang sih. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau tiba-tiba dia datang dan pergi. Yang pasti dia akan sempat datang ke kamu, menceritakan segala keluh kesah, terus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia sampai dulu ninggalin kamu. Ya, tahun yang sulit mungkin. Ada R, ada I, E, N, A, S, M, kemudian ada T, X, W, X, B, V, U, I, K, D, O, H, ada hanya 2, ada R, ada Q. Nah, di sini teman-teman, aku tidak bilang kita harus kita menyukurin gitu, nyukurin apa yang kejadian sama mantan kita, enggak, tapi tetap kamu harus kasih karma baik, kamu menunjukkan kebaikan yang positif dan buat orang itu maju bersama kamu. Nggak usah sebagai pasangan, sebagai teman ya, kalian harus stabil, kalian nggak boleh buat karma buruk yang jelek ya, itu nggak bagus. See you on my next video. Untuk Cancer, stay safe, jaga kesehatan. Lihat videoku yang lain. Kalau mau personal reading silahkan, udah aku taruh di sini ya, kontak-kontaknya, dan ada sosial media aku. See you and bye. Halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Sehat-sehatkah kalian semua teman-temanku? Di sini aku ingin membacakan untuk bintangnya adalah Pisces. Kira-kira apa yang dia lakukan sama kamu dulu ya, nanti baru kita cek karmanya. Energi memanfaatkan uang ya, gairah uang dan lain-lain, dan dia ini sebenarnya sudah menikah gitu loh. Dia menikah namun memanfaatkan energinya, ini orang sudah menikah ya, memanfaatkan kamu dan menikah dengan orang lain, begitu. Memanfaatkan, terus dia orangnya dewasa sebetulnya. Sebentar, tadi ini yang pertama kan ya. Nah, memanfaatkan secara finansial, ini orangnya, nanti kamu cek aja siapa ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau resonate ya, amin. Energinya sudah menikah ya. Dia tuh meyakinkan kamu tuh kayak gimana ya, memberikan sesuatu yang pasti awalnya, membuat kamu yakin, maka kamu tuh memberikan mungkin keuangan atau apa, dan ya udah gone gitu aja. Di sini kemungkinan sekarang dia itu gimana ya teman-teman? Ya, ini menikah, dan pernikahannya mungkin ups and down di sini ya, tidak terlalu bahagia banget. Dia itu mencari namanya suatu apa ya, kayak mencari rezeki gitu loh, bertahan untuk mencari rezeki. Fokusnya tuh adalah untuk mencari keuangan. Ini aku nggak tahu ya teman-teman, apakah dia juga suka menipu, pernah di penjara dan lain-lain ya, aku nggak tahu. Tapi di sini seperti ada ruangan, kayak hidupnya itu kayak mungkin terkait dengan hukum, bisa jadi karmanya ya terkaitan dengan hukum. Terus di sini kalau aku lihat juga
Dia tuh menikahi seseorang mungkin dengan alasan untuk bukan menutupi alibi, tapi kayak mencari kesempatan supaya hidup dia tuh lebih baik gitu loh. Kemudian di sini aku melihat dan apa namanya? Dia tuh stres, dia tuh butuh kayak semacam hiburan. Secara pikiran dia juga udah nggak karuan di sini. Dia tuh menjaga kayak kestabilan atau privasi dia gitu loh. Dia tuh mencoba mungkin ya dari istrinya atau suaminya itu ingin tahu masa lalunya. Apakah kamu tuh pernah gimana gitu ya. Dan dia tuh kayak ada kayak menutupi privasi gitu, menutupi privasi dari kepribadiannya. Dia pernah ada masalah sama kamu mungkin atau gimana. Hidup dia tuh tidak tenang, kayak ada perasaan bersalah yang mengikuti. Even dia sekarang tuh diem aja, tapi dia tuh tetap tidak bisa melupakan masa lalu, teman-teman. Mau dia berusaha untuk menjadi seseorang yang bijak, tapi dia gak akan luput dari kesalahan, bahwa ada sisi jeleknya dia ya, yang itu masih kayak ingin diselesaikan gitu loh, teman-teman. Ibaratnya ini ada namanya, aku nggak tahu ya, mungkin kedepannya ini aku baru dapat kayak sight atau bisikan gitu. Kedepannya mungkin aja dia akan melakukan sesuatu yang salah, tergoda oleh sesuatu yang salah hingga nanti berhubungan dengan hukum, korupsi, terus sesuatu yang bersifat di luar batas wajar, dan itu nanti akan memenjarakan dia gitu. Terkait dengan kasus hukum sih, teman-teman, ini ingin menyenangkan keluarganya dengan cara yang salah. Cara-cara curang seperti ini itu nanti yang akan dia dapat ke depannya. Kalau dia belum minta maaf sama kamu di sini, ini ups and down ya, teman-teman, ups and down. Dia curang di sini, ada kecurangan yang dia perbuat. Ini sudah pasti penghiburan itu adalah masalah materi, karena kalau segala sesuatu, kejutan dan apapun itu berbau dengan materi. Dia mengejar materi, berharap ada materi lebih sampai mengejar dengan cara yang salah. Agak gimana ya, teman-teman, di sini. Karena dia modusnya juga motifnya sama dengan yang terdahulu, kamu juga dengan materi, tapi di sini kayaknya materinya, kailnya tuh mau lebih besar. Jadi dia menjalani cara-cara yang kurang terpuji. Dia harus ada penyesalan sama kamu. Aku mau tahu ya, apakah dia masih ingat kamu sekarang dari keadaan dia yang mungkin ya kelihatannya baik-baik aja. Energinya sih kelihatannya dia akan nampakin yang baik-baik aja, teman-teman. Ada Seven of Wands. Di sini dia ada barikade ya, teman-teman. Dia masih denial. Masih denial. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Dia berusaha untuk tegar. Belum ada pergerakan. Ya, nanti ke depannya ketika dia sudah ada pencerahan ya, dia selesai, dia lelah dengan barikade yang dia buat sendiri, entah kapan dia ada niatan untuk menemui kamu. Kalau kamu yang pernah dimanfaatkan keuangan, ditinggal menikah dan diberikan harapan-harapan palsu, inilah kurang lebih ya, teman-teman. Ini harus dikelarin sih, harus diputus. Karena ada ikatan ini. Bisa jadi dia datang itu menyesal atau makin menjadi-jadi atau memanfaatkan kembali. Kamu mesti hati-hati aja, Pisces. Ya, mungkin kalau dia mau datang kembali,
atau kalian di sini memang tidak bisa pisah gitu loh, tapi ada memori-memori yang membuat kalian susah lupa. Itu bahaya dan itu harus diputus. Ada R A F K O M L U R C V Q P D T Z V T M I Y. Kurang lebih inisialnya nih atau nama kecil dan lain-lain ini sudah aku berikan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau misalnya merasa membaca ini cocok, ya kamu bisa lihat videoku yang lain, ambil yang baik, buang yang jelek. Kalau tidak cocok ya berarti bukan energi kamu yang kuambil. Aku nggak pernah membaca untuk energi kebolak-balik. Kali ini aku nggak akan baca yang kebolak-balik. Kalau misalnya memang tidak sama, berarti nggak resonate gitu aja. Dan ini bukan energi mantan kamu yang kuambil, yang terdekat sama aku yang kuambil. Oke? See you on my next video and bye bye.